Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 8? Bertemu kembali dengan Pak Edi di materi PKN. Pertemuan kedua kali ini masih bab yang sama mengenai semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi pembahasan kita. Yang pertama yaitu makna, semangat, dan komitmen kebangsaan. Kita bahas dulu mengenai pengertian bangsa dan kebangsaan. Bangsa adalah sekelompok manusia atau orang yang memiliki cita-cita bersama, perasaan senasib sepenanggungan, memiliki karakter, adat, dan budaya yang mengikat menjadi satu kesatuan dalam suatu wilayah hukum yang terorganisir. Jelas di sini yang dimaksud bangsa yaitu adanya sekelompok manusia yang bagaimana? Yang memiliki cita-cita yang sama, kemudian memiliki perasaan senasib sepenanggungan. Seperti apa? Sama-sama senasib, merasakan penjajahan dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Yaitu memiliki karakter. Kemudian adanya adat dan istiadat dan budayanya. Itu adalah bagian dari suatu bangsa. Kemudian mereka terikat di dalam siapa? Yaitu terikat di dalam satu kesatuan wilayah hukum yang terorganisir, ya. Jadi wilayah hukum kita, wilayah negara kita itu wilayah negara yang terorganisir, ya. Ada organisasi negaranya. Kemudian apalagi? Mengenai kebangsaan dulu. Kebangsaan adalah kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu bangsa, yaitu sadar akan adanya hak dan kewajiban. Jadi adanya kesadaran kita sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban. Hak kita apa? Hak sebagai warga negara, karena kita menjadi warga negara, berhak untuk apa? Berhak untuk menempati wilayah Indonesia, berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, berhak untuk mendapatkan apa? Perlindungan dan sebagainya, berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sama, ya, baik di wilayah kita masing-masing. Kemudian kita juga mempunyai kewajiban yang sama. Sama-sama apa kewajibannya? Sama-sama berkewajiban menjaga keutuhan wilayah negara kita, menjaga keamanan dan ketentraman bangsa kita. Itu ya, yang namanya kebangsaan adalah kesadaran diri kita sebagai warga negara. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita membahas dulu mengenai faktor-faktor pembentuk identitas bangsa kita. Yang namanya sebuah bangsa pasti memiliki identitas. Yang pertama faktor apa? Yaitu primordial, yaitu adanya ikatan kekerabatan. Dari ikatan kekerabatan tersebut diharapkan mampu menyatukan keragaman suku yang ada di bangsa kita, suku, budaya, dan sebagainya, sehingga mampu melahirkan masyarakat yang penuh kekeluargaan dan kedamaian. Itu tadi, karena adanya satu kesatuan keragaman suku kita yang terikat di dalam wilayah negara Indonesia. Walaupun berbeda suku tadi, ya, di situ adalah ikatan primordialnya, adanya ikatan kekerabatan. Kemudian yang kedua, faktor pembentuknya yaitu adanya sakral atau religius. Di sini keyakinan agama kita masing-masing yang kuat itu diharapkan mampu membentuk pribadi-pribadi yang unggul, yang memiliki apa saja budi pekerti yang baik, budi pekerti yang luhur, sehingga diharapkan mampu mempengaruhi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini pengaruh yang positif. Karena apa tadi? Adanya kekuatan religius tadi. Agamanya bagus. Nggak mungkin orang yang agamanya bagus memiliki hobi minum-minuman keras.
Gak mungkin orang yang agamanya bagus, yang religius, memiliki hobi seperti apa, melihat hal-hal yang dilarang atau pornografi dan sebagainya, sehingga memberikan pengaruh yang positif kepada masyarakat. Kemudian faktor pembentuk yang ketiga yaitu adanya tokoh yang karismatik. Ya, tokoh karismatik itu seperti apa? Kepemimpinan yang karismatik itu kepemimpinan yang lebih disegani dan dihargai oleh masyarakat, yang dikenal oleh masyarakat sebagai panutan dan dikenal oleh seluruh masyarakat, khususnya bangsa Indonesia. Itu disebut tokoh karismatik. Seperti apa sih kira-kira contoh tokoh karismatik? Seperti Bapak Presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno, dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Beliau adalah tokoh yang karismatik. Bagaimana pidatonya yang luar biasa, mampu menyemangati bangsa ini untuk berjuang dalam meraih kemerdekaannya. Bisa kita lihat dari pidato-pidato beliau di YouTube dan sebagainya. Ya, pidato dari presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, itu disebut sebagai tokoh karismatik. Siapa lagi yang tokoh karismatik lainnya? Bapak Soeharto, presiden kedua kita, dan sebagainya. Itu adalah tokoh-tokoh yang dikenal oleh masyarakat luas sebagai panutan atau contoh dari bangsa Indonesia. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian faktor pembentuk yang selanjutnya yaitu adanya sejarah. Yaitu apa? Pengalaman sejarah kehidupan yang sama akan melahirkan solidaritas yang kuat sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Ya, tadi pengalaman sejarah, sama-sama mengalami penjajahan yang cukup lama, mengalami penderitaan yang cukup lama. Itu adalah pengalaman yang pahit, sama-sama sebagai warga negara Indonesia. Jadi dari ikatan sejarah itu akan melahirkan kita menjadi pribadi yang memiliki solidaritas yang tinggi. Kemudian apalagi faktor pembentuknya, yaitu adanya Bhinneka Tunggal Ika, yaitu adanya komitmen kebangsaan melalui semboyan bangsa kita, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu juga, yang mana mampu mengikat kita sebagai satu bangsa dan satu tanah air, satu negara. Karena tadi berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, faktor pembentuk selanjutnya yaitu mengenai perkembangan ekonomi. Jelas di sini ya, perkembangan ekonomi itu bisa terbentuk karena adanya kemajuan di bidang ekonomi. Kemajuan di bidang ekonomi itu di semua bidang, semua lini kehidupan, yaitu yang melingkupi seluruh masyarakat Indonesia dengan beragamnya pekerjaannya sesuai dengan bidang yang dikuasai masing-masing, di mana bidang tersebut saling menopang terhadap bidang yang lainnya, saling membantu. Tidak ada pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan yang lainnya, semuanya sama ya. Mereka semua sama memiliki peranan yang besar terhadap bangsa Indonesia ya. Selanjutnya, kemudian yang selanjutnya, faktor pembentuknya yang selanjutnya yaitu mengenai kelembagaan. Kelembagaan di sini ada lembaga pemerintah, kemudian ada lembaga di bidang politik. Lembaga pemerintah itu seperti apa? Birokrasi pemerintahan, baik dari pusat sampai ke daerah, dari presiden sampai ke RT RW. Di situ namanya ya lembaga pemerintahan. Kemudian apalagi di luar pemerintahan adanya partai politik yang melahirkan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR MPR, yang mana wakil rakyat tersebut akan memperjuangkan aspirasi masyarakat, apa yang dirasakan oleh masyarakat, yang mana wakil rakyat tersebut akan bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu memakmurkan rakyat Indonesia. Itu tujuannya tadi ya, kelembagaan, ada lembaga pemerintah maupun lembaga di bidang politik. Kemudian adanya faktor pembentuk yang selanjutnya yaitu adanya ideologi nasional ya. Melalui ideologi nasional tersebut mampu menjadikan pedoman atau arahan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi kita adalah Pancasila ya. Melalui ideologi Pancasila kita perjuangkan bangsa ini ya. Karena apa? Dengan ideologi tersebut bangsa kita menjadi bangsa yang kuat. Dengan ideologi Pancasila bangsa kita menjadi bangsa yang tetap utuh walaupun dengan beragamnya perbedaan.
Baik, mungkin materi yang bisa Bapak sampaikan sampai di situ saja. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya. Kemudian penugasannya seperti biasa, rangkumlah materi yang Bapak sampaikan ini di buku tulis PKN kalian. Kemudian kalian kirim ke wali kelas kalian masing-masing. Baik, Bapak tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.